wabarakatuh. Selamat datang di Gusta Wangsa. Di konten kali ini, karena banyaknya request dan DM yang masuk untuk kembali menghadirkan teman-teman saya yang kemarin ada di video chit chat online. Kali ini, masa sih? oh iya dong, memenuhi hasrat dan keinginan dari yang DM itu, walaupun semuanya saudara saya. Sudah ada Randy dari Cikarang, ada juga Nino dari Batam. Dan malam ini kita kedatangan tamu, kedatangan temen yang juga dulu penyiar waktu di Padang. Tanta, halo. Halo Enta. Halo. Halo semua, nama gue Tanta. Dia tuh sih Tanta Lubis sih panggilannya. Gue sekarang di Jakarta, kerja di salah satu BUMN. BUMN. Wow. Tuannya banyak. Dan masih single ya? Wow, bisa. Carikan ya. Promo tetap. Dulu kan awal pertemuan kita, awal kedekatan kita itu karena radio. Kita semua adalah penyiar di radio tersebut. Nah, Betul karena sekali. memang ceritanya kita udah lama banget nggak siaran. Kita udah lama meninggalkan dunia itu gitu ya. Tapi kalau Iya, dibahas betul. lagi, kita flashback lagi, itu kayaknya seger lagi nggak sih ngomongin tentang Ya baru berasa kemarin ya. ya, boleh dong teman-teman ngobrol tentang awal mula kenapa memilih menjadi penyiar. Dari Nino deh. Generasi pertama. Awal jadi penyiar radio itu secara tidak sengaja. Kita dengar radio, kita yang namanya kirim-kirim lagu sama teman-teman ya. Nggak kepikiran sih akan bekerja di dunia radio. Nah, tiba-tiba teman, oh lu kenapa nggak jadi penyiar radio? Lu cocok nggak jadi penyiar radio? Nah, teman lah yang melihat atau kita bakat ya. Dari apalah, ngapain? Dia minat waktu itu. Tapi teman tetap gue, ayo gue anterin lu. Paksalah pergi dan kita cuma jadi penyiar radio. Ya, itu aja. Singkat ya. Tidak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Cuma Tapi, sepenggal kisah hidup lo ya? sepenggal. Baru sepenggal. Mau cerita profesi yang lain? Sepenggal kisah hidup lo yang paling Nggak. gitu. Nggak dulu. Terima kasih. Profesi yang lain nggak usah. Biasa aja. Oke. Next, Ya. lanjut. Itu dia Durasi. sepenggal kisah dari Nino yang biasa aja. Lanjut, Yang biasa aja. Tanta, gimana Tanta? Gua berawal dari fans di salah satu radio. Oke. Nah, lu pernah di sana kan, Bu? Radio anak muda. Oke. Mas. Waktu SMA tuh gua fans di CFM. Nah, akhirnya gua juga pengen masuk ke radionya TV. Cuman karena nggak ada buka kesempatan untuk penyiar nih baru. Akhirnya apply di tempatnya kita. Udah jadi. Dan Lu mulai siaran 2000 2007. sampai 2000. 2009 kan yang misahin gua sama radio itu gempa bumi. Bu. Gempa. Oh iya, ada gempa bumi. Kita ya berdua waktu itu yang kita berdua ya. Oke, Udah gempa kelar siaran. kita lanjut ke kisahnya Randy. Oh, Singkat, saya paling padat. singkat, Bu. Singkat, padat, Yes. cepat. Oke. Sabar ya, sabar Bu. Ya, berawal dari kecintaan dengan radio. Radio pertamanya adalah di Radio Arbes, Gestar. Habis itu vakum beberapa tahun kerja di luar daerah. Balik lagi ke Padang, ketemu dengan seorang ibu cantik ini ya kan. Waktu lagi apply, lagi buka lowongan di radio itu. Karena ingat banget sih waktu itu katanya sih warna suaranya ini banget katanya. Oh Cute iya. banget. Iya kan. Bapak-bapak banget gitu kan. Iya. Coba ketemu mak gue. Nggak, kalau dulu itu pakem banget kan sama suara ya. Iya betul, karena kan kita mencari jenis suara Iya. kan. Oh radio ini cocoknya ini suaranya. Apalagi waktu itu, nah siapakah yang menemukan talent suara saya ya? Beliau inilah ya kan, menemukan suara Penjilat ya, saya. Anda. Oh iya begitu. Dasar penjilat lu. Padahal nggak akan dapat apa-apa juga. Dan disitulah
bermulai karir gue di radio, terus beranjak lagi ke radio susi, balik lagi, gitu-gitu deh radionya. Begitulah, Bu. Oke. Singkat kan? Singkat. Biasa aja. Next. Dan akhirnya Dari ke mancar ke mancar. hotel, ke perhotelan. Yes, betul. Padahal basic pendidikan nggak ada hotel-hotelnya. Tapi waktu Oke. lu masuk ke apa hotel atau ke pekerjaan baru kayak Tanta juga sekarang nge-BUMN atau Nino nge-MC, ada nggak sih ilmu siaran itu ngaruh gitu? Exactly, Bu, ngaruh banget. Karena kan memang saat ini kan memang gue kerjanya di frontliner ya. Frontliner emang dibutuhkan keterampilan ngomong, apalagi di operator, gimana kita ngelobi tamu, ngomongnya gimana, enak nggak gitu. Jadi waktu pertama kali ke hotel itu, lu apa pengalamannya? Nggak ada, apalagi susah yang saya masuk ke hotel ya, tanpa ada pengalaman sama sekali, itu susah banget, nggak ada. Jadi itu memang modalnya luar biasa Tapi ya. aku garis bawahi loh, tidak hanya modal suara, modal tampak juga. Yes, tampang saya kan gak jelek-jelek banget. Alah. Oh Charming. enggak. Kalau dulu kan pakem suara ya, maksudnya radio A gitu, pakem suaranya seperti ini, radio B pakem Ya. suaranya seperti ini. Kalau sekarang kayaknya tuh udah beralih gitu. Yang lebih penting itu adalah bagaimana dia bisa deliver tuh pada waktu dia broadcast, siaran segala macam, dan anaknya asik gitu. Asik Asyik. gitu lah. Kalau yang sekarang, kalau yang dulu kan, kalau yang dulu kan, lu maksa, lu suara lu tipenya seperti ini, lu masuk ke radio ini, walaupun bagus suara lu, tapi nggak cocok sama segmen mereka, nggak akan terima. Right man in the right place. Yes. Betul sekali. Betul sekali. Jadi waktu ketika gue peralihan dari radio Masih news nyambung ini ke radio, ceritanya. masih ini kita kan ngebahas radio ya. Singkat, Jadi kan padat, ketika cepat, kita Nggak apa-apa. Sinyal yang paling bagus silahkan ngomong lebih banyak. oke. Jadi kan Oke. jadi waktu peralihan dari radio news ke radio anak muda ini kan ke radio ini ya, radio yang di GOR ya waktu itu. Video Susi. Karena kan tipe suara gue kan masih radio news banget ya, jadi ada susah untuk gabung ke Anak radio muda. anak muda. Materi suaranya nggak masuk sebenarnya. Jadi penyesuaiannya lumayan lama, Bu. Padahal lu Jadi sendiri kita, kalau anak muda ya. betul, jadi karena suaranya rada-rada tua, untuk menyesuaikannya gue harus sering-sering ngobrol ya, sering ngobrol dengan orang-orang sekitar itu, dengan anak-anak muda itu, gitu kan. Jadi akhirnya nanti akan ini lagi gitu lah, akan menyesuaikan lagi bentuk sesuai segmennya ini gitu. Beradaptasi. Nah, kalau Beradaptasi lagi. Tanta gimana di dulu pernah di hotel juga kan? Yes, dia itu. Gue pernah di hotel. Kalau di hotel bersama ya kayak yang Randy bilang itu memang modal congor ini itu kepake banget nih, karena memang kita butuh komunikasi yang bagus kalau di hotel, karena yang kita jual kan services ya, jasa gitu. Jadi ibaratnya bagaimana ngebangun hubungan yang baik nih sama tamu gitu kan. Jadi emang guest relation itu berawal dari komunikasi nih. Nah kalau yang sekarang nih sebenarnya nggak sekarang aja sih, waktu gua di hotel juga, kalau contohnya itu kalau misalnya ada acara nih, itu pasti butuh MC ya. Lu unpaid. Sampai sekarang pun seperti itu, karena mereka tahu lu ada background dari radio, udah ada acara lu nih yang hostnya, lu yang MC-nya. Cuman ya tau lah kalau untuk kantor kan sifatnya itu loyalitas tanpa bakat, Bu. Iya. Project thank you ya. Gitu. Sampai sekarang juga masih seperti itu, kalau ada acara ya udah lu aja nih gitu. Tidak apa-apa, setidaknya kita bermanfaat. Ya, Berfaedah. Berfaedah. Kadang gini loh, bener. Gue pernah di kantor itu ya. Jadi waktu itu gue ditandemin MC sama salah seorang karyawati ya, untuk untuk nge-host satu acara seminar atau apa gitu. Cuman karena dia nggak ada background MC, terus nggak pernah ya background broadcasting atau apalah gitu. Jadi emang gue ngajar itu dari nol, mulai dari intonasi segala macam, terus gimana cara ngenakin bahasanya, terus gimana greetingnya yang enak segala macam. Nah ilmunya tuh kepake di sana tuh. Jadi ibaratnya kita bisa
bisa sampai juga nih atau deliver ke orang-orang yang mungkin dia nggak pernah berada di dunia itu. Enak kan, satu ilmu tuh dibagi nih ke Iya. yang lain. Ilmu Oh, dari pakai trainer ya. Iya. Tetap sama jariah, Bu. Hai penjilat-penjilat. Hai. Ayo pujilah ibu ini. Ya pada intinya selama Anda memasukkan CV Anda sebagai seorang penyiar, pasti bisa, penyiar bisa MC dong. Oke, masuk deh sama aja yang MC gitu ya. Pasti Bener. gitu. Di mana-mana tempat gue kerja pasti kayak gitu juga gitu. Oh, kamu penyiar gitu. Oh iya. Berarti menjadi aset oleh perusahaan tempat Perusahaan. Anda bekerja, ya kan? Of course, Ibu. Baik. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Yeay! Baik, kita akan lanjut lagi dengan jawaban Nino setelah pesan-pesan berikut Yang ya. satu ini. Oh, ya, Nino, Apa? Langsung. pekerjaan MC sekarang kepake nggak ilmu siaran dulu? Jadi ketika bekerja sebagai penyiar radio, saya hijrah ke Batam karena gempa ya, hijrah ke Batam dan sebelum memasuki profesi sebagai MC, saya dulu sebagai news presenter di salah satu televisi Di Batam. lokal yang ada di Batam ya. Jadi ketika itu banyak banget yang namanya saingan pastinya ketika melamar di suatu perusahaan, itu banyak banget tahap seleksinya. Tapi karena backgroundnya juga penyiar radio dan beberapa prestasi yang lain, mereka menanya, oh kamu penyiar radio? Ya, oke. Melalui tes dan akhirnya ya kembali lagi bahwa penyiar radio tersebut yang membuat saya menjadi seorang news presenter. Ditambah dengan wajah yang memang itu ya. Ya, jadi makanya kalau ketika orang mengatakan bahwa penyiar radio itu modalnya suara doang, enggak juga. Contohnya Ya, Anda gitu ya. Jadi karena kita ketika kita menjadi seorang youtuber layak untuk dilihat di kamera. Terus Jadi berawal dari penyiar radio, news presenter, akhirnya fokus sekarang di MC. kenapa memutuskan dari TV beralih ke MC? Faktor orang tua sih. Jadi orang tua sebenarnya lebih menginginkan saya bekerja di suatu perbankan, tapi saya sempat juga setelah dari televisi saya ke suatu perbankan, tapi memang bukan dunianya ya karena basicnya juga di broadcast, di entertainment, jadi nggak bisa di suatu tempat yang benar-benar terkungkung, tidak ketemu dengan orang ramai, bukan diri sendiri, bukan apa ya, nggak nyaman. Akhirnya saya keluar dari perbankan dan memutuskan bahwa ya udahlah kembali bekerja di broadcast, di entertainment sebagai MC. Simpel kan? Karena yang menarik ya. Enggak ya? Tapi dengar dulu. Ya oke. Tapi ketika saya memasukkan CV, ketika saya memasukkan lamaran di perusahaan, di televisi tersebut, mereka melihat background yang lain. Oh, kamu dulu Apa itu? kamu Backgroundnya apa? dulu Coba model ya? dijelasin. Kamu dulu model ya? Kamu gini ya? Kamu model ya? Oke. Oh, berarti Anda ingin menonjolkan kemodelan Anda daripada seorang broadcasternya Bukan. gitu. Bukan saya yang menonjolkan kemodelan, tapi orang lain yang melihat. Berarti dengan background model, penyiar, kemudian masuk ke TV, keluar dari TV mungkin karena ekspektasi orang TV terlalu tinggi gitu ya? Iya kali. Bukan dikeluarkan, saya mengundurkan diri karena masuk perbankan. Karena saya memasuki dunia perbankan seperti permintaan orang tua yang menginginkan. Tadi dulu. Kita kan kalau misalnya waktu gabung sama radio ada ekspektasi khusus nih, ya kan, apalah gitu. Cuman kalau misalnya orang pasti di luar itu mikir kita di radio itu well paid ya, gede banget tuh gajinya. Iya. Nah, gue tanya nih kan, masing-masing lo punya pengalaman nih. Nah, realitanya punya radio itu gimana sih gajinya?
Du apa? Tapi sekarang gini, kalau ngomong soal gaji, kalau gaji dari seorang penyiar radio, ilmu yang kita dapat dan kedepannya yang kita dapat sebenarnya berbayar. Worth it ya. Ya, Tapi itu bener loh. Maksudnya walaupun misalnya kita dibayar waktu itu ya ibaratnya Receh. enggak ya. Heeh. Iya, receh lah. Kenapa sih dulu Cuman kita tuh nyaman kan. Nyaman di radio Iya. kan mau sampai malam tidur di radio. Habis waktunya banyak di radio daripada misalnya kalau gua kan lebih banyak radio atau kampus segala macam gitu. Walaupun nggak dibayar gede, cuman nyamannya itu beda gitu. yang penting kita kalau gue dari dulu sampai sekarang, kalau bekerja itu dulu kenyamanan dulu nih. Gimana nih kenyamanannya gimana dulu? Masalah gaji, masalah pemasukan itu nomor 2 kalau bagi gue dua ya. Nyusul ya. Kalau kita udah nyaman, kerjanya enak. Gue potong dulu. penghasilan juga dari Gue hati. potong dulu. Ngomong-ngomong Yes. soal nyaman, makanya Anda berpindah-pindah radio ya. Maksudnya itu kan maksudnya kan gue kan nggak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dong, bertahun-tahun dong di situ tuh. Kalau misalnya kita nggak nyaman 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita udah end di satu radio atau satu perusahaan. Kalau misalnya lebih dari setahun, itu udah lebih dari nyaman kalau kata gue mah. Kalau setelah itu keluar, itu kan mungkin ada problem lain atau apa lain atau ada ini lain. Pertimbangan Kita nggak lain. tahu. Kalau berbicara soal gaji di radio, kalau di daerah mungkin tidak cukup. Kecuali kalau di Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Benar nggak? Tapi ya, gue kan pernah join di Prambors Group. Dibilang sejahtera dari gaji sih enggak juga untuk hidup di Jakarta. Oh ya? Ya, untuk penyiar ya. Kecuali lu udah punya nama. Misalnya nih sekelas Desta. Cuman untuk jenjang karir mereka itu lebih menjanjikan daripada penyiar daerah. Karena untuk masuk ke TV atau MC mereka pasti akan lebih dilirik kan. Cuman waktu itu gue di Prambors Groupnya bukan jadi penyiar, masuk ke digital. Berbicara soal radio, apa yang paling dikangenin ketika siaran? Lu dulu deh apa? Gue, Mm-mm. kalau yang paling enak itu yang paling dikangenin itu adalah dikirimin makanan. Oleh Pen. Gak pernah gue dikirimin makanan beneran. Kalau tampar Nino juga di- sih. Enggak. Kalau lu di radio yang lama tuh yang itu tuh paling sering ngirimin makanan. Ya enggak? Nah, Segmentasi radionya juga mempengaruhi. beneran yang lu bilang dikirimin makanan. Dulu gue pernah dikirimin sepatu, dikirimin baju, dikirimin duit. Gua pernah Apa? pas ulang tahun dikasih kado beneran. Ulang tahun dikasih kado sama yang itu, yang dengerin, dikirimin ke radio. Pas ulang tahun Gua masih aja. ingat banget itu. Gua Pas masih ulang ingat tahun banget aja itu. ya dikirimin. Iyalah. Ya menurut lu ulang tahun tiap hari. Kok gue nggak pernah ya? Lu juga lu dikirimin makanan, orang mikirnya lu apa kali ya tiap hari dikirimin makanan. Berbicara ketika jadi penyiar radio itu, gue orang yang cukup bandel ya. Datang di saat waktu mau mulai siaran, kan kita kalau dulu kan peraturannya adalah 30 menit sebelum siaran udah harus ada di studio, bener nggak? Ica? Ya. Benar. Sebagai yang memantau, sebagai yang menggaji, sebagai yang memberi jadwal, Sebagai berikut. sebagai berikut. Dan aku tuh yang dulu kalau ketika mau datang mau siaran itu 3 menit mau on air atau 5 menit mau on air, ya kan? Tapi nggak ada teguran tuh. Ya anak kan penjilat. Bukan, Lu kan dari dulu emang penjilat, makanya nggak pernah ditegur lu. bukan. Dulu kalau di radio kan kita Penjilat selalu ada yang namanya rapat dan rapat penyiar semuanya. Terus nanti kalau dibahas, dulu aku punya masalah nih. Nino ini siapa yang punya masalah dengan siapa dengan Nino? Oh Nino ya udahlah gitu. Satu lagi orang males juga Dengan berurusan siapa? dengan Anda. Dengan Nino oh ya udahlah. Pasti dia bilang gitu. Nah sekarang yang susah banget dilupakan kejadian apa di radio itu saat siaran. Kalau aku Gempa. kebersamaan di radio sih, kebersamaan ketika nggak siaran kita pasti ngumpul, kita
mau siaran nggak siaran, mau siarannya besok, mau siarannya sore, mau siarannya pagi, kita ngumpul, bener nggak? Nah, Sharing, nih. sharing makanan, sharing apapun. Satu radio mau kita kan jumlahnya ada sekitar 20 orang. Yang paling kangenin itu adalah siaran ketika bulan puasa. Iya. Bulan puasa. Aku tuh siaran bisa dari subuh ke subuh lagi setiap harinya. Iya, karena mata pencarian Anda yang lain ditutup ya. Bener. Dan Anda juga bahagia kan kalau ketika saya mata pencarian itu ditutup, Anda langsung bilang, waduh, jadwal aman. Iya. Seketika melejit seleri ini ya di bulan itu ya. Ya benar. Dari kita kan masing-masing punya pengalaman nih. Pengalaman paling memalukan waktu siaran lo apa? Ada gue ada. Apa? Ayo ngaku. Well, gue ya. Jadi kan emang peralihan dari news ke Entar dulu, dijelaskan dulu. Kalau dulu tuh ada 2 radio, satu penyiar siaran di 2 radio dengan nama yang berbeda. Satu-satunya radio yang membolehkan satu penyiar siaran di 2 radio. Betul sekali. Itu benar-benar challenge banget ya nggak sih? Emang seharian siaran. Jadi namanya udah ganti. Siarannya itu di Ical Julio ya. Nah itu namanya. Udah saking capek. Inilah berita utama pukul 12.24 waktu Indonesia Barat. Saya Ical Julia. Gitu kan. Ical Julia. Dan happening lah nama itu. Iya jujur ya Allah itu benar-benar sampai sekarang sampai fansnya dengarkan Ical Julia. Ya Allah ampun ya. Itu benar-benar Kalau tante apa? Kalau gue kan sebelum masuk ke radio tetangga yang di sebelah ya, yang dulu kan cuma dipisah sama jalur Gaza. Jalur tuh. Gaza. Baru kelar training tuh, terus langsung masuk box on air, baca berita. Nah pagi itu kan sudah ada tuh penguasa gue tuh yang ada waktu itu ada festival Leandra. Nah gue udah closing nih, cuman itu fader gue nggak turunin masalah lontong sayur segala macam itu kedengaran. Langsung udah gue nelfon, Manta itu fadernya nggak diturunin. Nah itu tuh bikin malu coba. Cuma kan waktu itu gue masih baru kan, jadi dianggap masih dianggap kesalahan anak baru ya oke lah. Itu tuh awal banget tuh. Header gue nggak turunin, udah closing, udah kedengeran lagi bahas lontong. itu permasalahan banyak umat kayaknya leader tuh lupa diturunin. Iya benar, grogi kan. Kalau gue juga hampir sama dengan kejadian yang Tante alamin. Itu waktu itu terima kasih Nino cerita. belum. Menginspirasi. Oke ya, kita closing ya. Iya closing. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Nino. Terima kasih Randy. Terima kasih. Jahat. Ya kan ceritanya sama, nggak usah diceritain lagi ya. Enggak, tapi ceritanya beda. Oh ya. Oke. Bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A few moments later. Ini nggak habis-habis loh. Gak seru loh, gue belum cerita loh. Serunya di situ. Lu sih No, pengalaman lu tuh niru gua, makanya gak mau. Iya. Jadi penyiar dulu kan gue, baru lu kan ceritanya dari gue dulu. Iya kan, radionya beda. Lu dulu awalnya dari radio mana coba? Lu pernah jadi model nggak? Enggak. Udah ya.